ada nggak sih tradisi khusus gitu ya di gereja kita gitu ya yang berbeda dengan gereja-gereja lainnya, Kak? Aku punya cerita nih, Kak. Jadi teman-teman aku tuh biasanya tuh kalau di masa raya Paskah ini cuman datang di Jumat Agung dan juga Paskah, Kak. Kembali ke menghayati ibadah tuh apa sih? Ibadah tuh bukan kewajiban loh. Apa sih peran gereja untuk membantu si Kristen kapal selam tadi itu? Ya si kapal ya kan. Kok gereja kayak gini sih? Kok kayak gitu sih? Harusnya nggak gitu. Sektor kok begini sih, komisi kok begini sih, bidang kok gini sih, penatua kok gitu sih, pendeta kok gitu sih. Jangan-jangan kadang ngomong begitu tuh sebagai pembenaran. Ya iki yo pelayanan kok. Tapi ketika kita melakukannya nggak didasari motivasi saya ini lagi melayani Tuhan dan sesama loh. Karena memang realitanya gitu kan. Yang sering kali ingat kalau disakiti siapa? Yang melukai apa yang terlukai? Terlukai. Kan terlukai kan. Kita bisa ingat satu kata sampai 7 turunan. Iya benar. Orang itu belum tentu. Siniar GKI Bromo. Shalom semuanya. Berjumpa di Sigmo Siniar GKI Bromo. Siniar GKI Bromo adalah sebuah podcast informatif dari GKI Bromo untuk kita semuanya. Dan kita patut bersyukur karena tahun 2025 ini kita boleh memulainya. Di episode perdana kali ini, kita akan membahas mengenai masa raya Paskah. Dan kita bersama dengan Kak Pendeta JJ. Hai, halo. Halo Kak, apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Sudah bersiap-siap ya ini tadi ya. Sudah siap untuk siap. kita mengobrol bersama hari ini? Puji Yesus siap. Puji Yesus Iya, siap. siap. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan ke Kak JJ hari ini ya. Oke. Dan ngobrol tentang masa-masa Raya Paskah, Prapaskah itu mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih tradisi khusus gitu ya di gereja kita gitu ya yang berbeda dengan gereja-gereja lainnya, Kak? Mungkin bukan sangat berbeda sama sekali ya dengan semua gereja yang ada, tapi tidak semua gereja Protestan melakukannya. Misalnya di masa Raya Paskah itu GKI menghayati juga melalui ibadah Rabu Abu, terus nanti ada Kamis Putih gitu ya, ada Sabtu Sunyi. Nah ini biasanya yang kita hayati, tapi tidak semua gereja Protestan gitu ya menghayatinya. Tapi sebenarnya ini bukan hanya soal Rabu Abu, Sabtu Sunyi gitu ya, tapi kalau kita lihat semua ibadah-ibadah di GKI gitu ya, bukan hanya GKI Bromo tapi seluruh GKI itu mengikuti kalender gerejawi. Jadi ada tahun liturgi. Nah di dalamnya itu berisi banyak hari raya. Jadi nggak hanya jemaat napas tadi katanya Natal Paskah ya. Natal Paskah. Hari raya gerejawinya yang didengungkan Natal dan Paskah aja. Enggak, kalau di GKI kita menghayati 1 tahun liturgi kalender gerejawi itu ada hari-hari raya gerejawi yang kita peringati sebagai bagian dari sejarah keselamatan yang Tuhan nyatakan, yang Allah Tritunggal nyatakan gitu, melalui Kristus tentunya. Misalnya nih, kalau bukan hanya Rabu Abu sama Sabtu Sunyi ya, misalnya teman-teman tahu nggak tahun baru gerejawi itu kapan? Nah, Waduh. tahu nggak? Ayo. Wis dadakan Belum belajar gitu ya, belum. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang juga dihayati ya di GKI. Kalau teman-teman lihat awal tahun liturgi, tahun gerejawi itu ada di masa Advent 1. Minggu pertama Advent itu tahun baru gerejawi. Nah ini contoh-contoh saya ingin menunjukkan kalau kita tuh bukan hanya soal Rabu Abunya kok GKI sekolah Rabu Abu gitu ya, tapi bahwa keseluruhan 1 tahun liturgi kita hayati sebagai sejarah keselamatan Allah Tritunggal yang dinyatakan bagi kita gitu. Oke Kak, aku mau tanya ini Kak, sejak kapan sih kita mengadopsi ada Rabu Abu, ada Jumat Agung dan sebagainya? Oke, kalau pertanyaannya sejak kapan, berarti paling baik kita merujuk sama data-data sejarah. Ya, ini yang kalian nanti-nantikan kan? Waduh. Buka buku sejarah. Coba, ini kita lihat. Nah, GKI itu punya ini namanya tata gereja, teman-teman. Oke. Tata gereja itu ya hukum gereja, tapi di dalamnya juga memuat sejarah gereja kita. Coba kalau yang Anya pegang itu
tahun 2000 berapanya? Dibuka halaman keduanya mungkin. Wah, tahun kelahiranku nih, Kak. Oh iya? Iya. Berapa? 2003. Oh 2003. Wow, seangkatan sama Kak Ima. Lah iya, saya belum bilang loh, dia udah tahu. Iya, Oh iya. Kak Ima tahun berapa Kak Ima? Ini tahun 2009. Nah 2003, 2009, yang saya pegang 2023. Nah ini Oke. kenapa beda-beda? Karena selalu ada amandemen ya, gereja yang terus membaharui dirinya gitu supaya tetap relevan. Coba lihat di yang punya Anya 2003 di bagian persekutuan tentang ibadah juga ya, ada jenis-jenis hari raya gerejawi di sana yang diselenggarakan dalam kebaktian. Di situ sudah ada Rabu Abu belum? Coba dilihat. Belum sih, Kak, yang ada di sini. Belum ada ya yang disebut apa aja kalau terkait Paskah? Adanya Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan Pentakosta. Ah, itu tahun 2023 ya? Iya. 2003. Oke, kalau Kak Ima udah ada belum? Sudah ada Rabu Abu, kemudian Minggu-Minggu Prapaskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah, Minggu-Minggu Paskah juga. Ya, sama Paskah-Paskahnya ya. Lalu kalau yang di 2023 sama nih, sama yang di 2009 udah ada nih. Jadi mulai dari tadi Minggu-Minggu Advent, ini kan tahun baru gerejawi tadi ya. Kita ingat Minggu Advent 1, terus semua ada Minggu Malam Natal, Minggu Epifani, Baptisan Yesus, banyak nih ya sampai masa-masa Prapaskah juga. Terus nanti dilanjutkan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta, Minggu Trinitas. Nah, yang terakhir minggu akhirnya adalah Minggu Kristus Raja. Nah, ini sudah dimuat di tahun 2009-2023. Jadi kalau ditanya sejak kapan gitu, secara resminya memang tahun mengikuti tahun tata gereja ini 2009. Nah, tapi mungkin kita perlu tarik sejarah lebih dalam lagi gitu ya, karena kita ini kan sering mungkin dianggapnya kok kita ikut-ikutan ya, atau kok kita ikutan sejarah gereja lain dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan ikut-ikutan, tapi memang ini bagian menjadi satu kesatuan kita sebagai orang-orang beriman yang dipersatukan dalam sejarah keselamatan. Kalau kita lihat misalnya saja dari merujuk tentang Rabu Abu gitu ya. Rabu Abu tuh kan sejak dari zaman kisah penciptaan itu ternyata sudah ada Rabu Abu pertama loh. Rabu Abu pertama ini seorang teolog ya pernah bilang, Rabu Abu pertama itu bahkan terjadi di Taman Eden. Oh, Waktu Tuhan mengingatkan ketika sudah jatuh dalam dosa gitu ya, Adam dan Hawa diingatkan, engkau dari debu dan akan kembali jadi debu gitu. Jadi penghayatan tentang kita ini debu, abu, fana gitu ya, bergantung pada Sang Pencipta, itu sudah ada di dalam kisah-kisah di dalam Alkitab gitu. Tapi kemudian memang secara liturgi gerejawi mulai dipakai, mulai terjemahkan dalam perayaan-perayaan atau ibadah-ibadah pertobatan, penyesalan, pengakuan dosa itu sebelum abad 11 itu sudah ada gitu. Tapi belum secara resmi ya, cuman ketika ada orang yang dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran besar misalnya, itu membubuhkan abu pada dirinya, pada tubuhnya. Dasarnya apa? Ya misalnya kalau ingat peristiwa-peristiwa penyesalan tuh kayak Ayub menyesal kan juga menggunakan abu, bangsa Niniwe itu juga pakai abu begitu ya. Jadi peristiwa-peristiwa itu yang jadi dasar untuk melakukan hal itu. Nah lalu itu kan sebelum abad 11. Nah di abad 11 terjadi nih perpecahan gereja yang pertama. Teman-teman kalau belajar sejarah gereja ya ini agak lama sedikit ya dari era kita jauh gitu. Tapi penting untuk melihat kenapa sih ada masa di mana kita tidak melakukan Rabu Abu, Kamis Putih, Sabtu Sunyi dan lain sebagainya. Nah ini masa dimulai dari ketika ada perpecahan gereja. Yang pertama terjadi di abad 11 itu. Jadi gereja Barat dan gereja Timur yang kita sering kenal dengan Ortodoks itu ya, itu terkait dengan doktrin, terkait dengan otoritas pemimpin agama, pandangannya berbeda, makanya pecah Barat dan Timur. Tapi nggak berhenti di situ gitu. Nanti pecah lagi tuh tahun 1517. Jadi waktu era reformasi gereja itu terpisah gitu ya, dan akhirnya membuat penghayatan terhadap liturgi-liturgi khususnya itu juga berdampak. Jadi misalnya waktu di era
yang pertama tuh, perpecahan yang pertama masih ada pelaksanaan Rabu Abu misalnya secara resmi di abad 11 itu dilakukan. Tapi ketika masuk di perpecahan yang kedua, itu tokoh-tokoh reformator menegaskan dirinya. Jadi kita tidak lagi mau melakukan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh gereja di masa sebelumnya. Akhirnya banyak hal dilakukan dengan menolak baik Rabu Abu, liturgi-liturgi itu ya. Lalu misalnya juga lonceng gereja. Dulu itu ketika zaman reformasi ya, awal-awal reformasi gitu, itu nggak boleh pakai lonceng gereja. Oh, itu kenapa, Kak? Karena ya dianggap bukan hanya lonceng gereja, misalnya ikon-ikon, gambar-gambar tertentu dalam gereja gitu, itu dianggapnya nanti bisa mengalihkan perhatian kita yang mestinya hanya kepada firman Tuhan dan Tuhan gitu ya, jadi terkecoh sama estetika-estetika yang ada. Jadi ada gerakan-gerakan reformasi menolak segala tradisi atau gaya spiritualitas yang dianggap itu bisa konsentrasi jemaat itu jadi tidak pada Tuhannya gitu ya, tapi pada tradisi-tradisi itu. Nah, lalu makanya kita sempat ada masa tidak melakukan itu, tidak melakukan Rabu Abu, tidak melakukan tidak mengenakan tanda-tanda tertentu gitu ya. Tapi kemudian kan namanya gereja reformasi kan punya semboyan. Gereja reformasi adalah gereja yang terus membaharui dirinya sendiri ya. Ecclesia Reformata Semper Reformanda itu terus membaharui diri. Makanya belajar terus-menerus ketika dilihat perkembangan gereja, ternyata kita tidak bisa hanya asah kognitif aja lewat pendalaman Alkitab, khotbah gitu ya. Tapi kita membutuhkan banyak kekayaan spiritualitas yang ternyata sudah ada tuh, yaitu misalnya liturgi Rabu Abu gitu ya, terus bahkan tanda salib itu kan juga kekayaan spiritualitas kita yang bisa dipakai untuk menolong umat menghayati bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita dengan melakukan segala cara dan mengingat siapa kita gitu di hadapan Tuhan. Kalau Rabu Abu ya berarti mengingat kita ini debu abu gitu ya di hadapan Tuhan. Jadi itu menolong kita merasakan, jadi bukan hanya berpikir tapi merasakan bahwa kita sungguh-sungguh loh diselamatkan. Nah, ini dirasa sebagai bagian yang penting, makanya gereja-gereja sedunia kan punya Dewan Gereja-Gereja Sedunia itu ya, WCC itu. Nah, itu mengadakan konferensi-konferensi. Nah, puncaknya di akhir tahun 1980-an begitu, itu melakukan konferensi di kota Lima. Itu di Peru gitu, itu nama kotanya ya, Lima. Dan di situ kemudian terinspirasi, di dalam situ ada kebaktian yang pakai liturgi, di mana liturgi itu berusaha menjembatani perbedaan antara berbagai macam denominasi gereja. Nah, itu kemudian yang menginspirasi bahwa kita dalam semangat ekumenis bersama gereja-gereja yang lain, kita belajar dari banyak kekayaan spiritualitas dalam kekristenan, kita bisa membangkitkan gitu hal yang sudah ada sebenarnya, jadi bukan ikut-ikutan ya, tapi sudah ada untuk kita lakukan gitu di dalam kehidupan berjemaat. Maka untuk itu sejak tadi ya 1982, lalu kemudian hingga sekarang terus bergulir, GKI secara resmi 2009 itu memasukkannya dalam Hari Raya Gerejawi gitu. Jadi agak panjang nih ya, tapi untuk kita bisa ngelihat, oh bukan sekedar ikut-ikutan gitu, sudah ada, bahkan jadi penghayatan bersama gitu. Tapi memang kita harus mengakui ada masa-masa di mana ada gerakan-gerakan tertentu gitu ya, yang perlu kita kenali gitu. Berarti kita belajar sejarah hanya ya, ini panjang banget ya, tapi seru ya. Dan kenapa? Insight baru. Benar ya. Dan ini nih Kak, apakah Paskah itu terkait juga dengan ibadah di gereja saja, atau ada cara lain untuk merayakannya di dalam kehidupan sehari-hari? Langsung mengingatkanku sama ini ya, doa puasa pantang gitu ya, yang sehari-hari jadi satu ajakan selama masa Raya Paskah, masa Prapaskah, khususnya 40 hari sebelum Minggu Paskah, tidak dihitung hari Minggu, umat Kristiani diajak untuk melakukan puasa atau pantang gitu. Itu ya. Kalau misalnya orang Kristen itu biasanya puasanya ngapain nih Kak? Apa kita war takjil gitu ya Kak? Yang sekarang itu ya. Hashtag wartajil gitu ya. Iya, kadang kita karena hidup dengan banyak agama ya, tradisi puasanya tuh macam-macam gitu. Nah, kalau kekristenan kita kembali pada prinsip dan motivasi pertama.
puasa itu bukan untuk mendapatkan pahala, atau puasa itu bukan untuk dikabulkan permohonan kita gitu. Kalau gereja kita memahami bahwa puasa adalah bentuk saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan saya mestinya berhak nih, wah punya uang banyak ya, belanja makan sembarang kali, tapi secara sengaja tidak mengambil hak saya, bahkan hak itu saya salurkan kepada orang yang membutuhkan gitu. Jadi prinsipnya adalah penundukan diri total di hadapan Allah. Jadi nggak bisa juga tuh misal kayak gini, mumpung puasa, berat badan saya kan kayaknya 80-an ya gitu misalnya ya, sekalian aja diet. Nah gitu ya, jadi itu tidak termasuk dalam si pantang tadi itu. tindakan pantang atau puasa. Betul-betul kembali kepada introspeksi dulu pertama, saya puasa tuh ngapain ya, buat apa? Apakah karena ada permohonan yang ingin saya minta pada Tuhan supaya dikabulkan, mumpung 40 hari ini ya, mohon Tuhan dipaksa gitu, atau untuk dapat pahala gitu, atau saya betul-betul ingin mengalami betapa saya ini dicintai Tuhan dan saya itu milik Tuhan, maka saya mau taat total, penundukkan diri, mengingat kehambaan saya gitu ya, saya di hadapan Tuhan, dan itu yang jadi prinsip utamanya. Nah untuk itu ketika mau menerapkannya bagaimana, itu ditekankan pada komitmen pribadi. Jadi kalau dalam gereja kita memahami tidak diatur dalam waktu-waktu tertentu, tapi komitmen pribadi. Makanya bisa puasa atau pantang. Ya, misalnya kalau puasa bisa juga sih kalau mau mengatur jam gitu, saya makan nanti di jam tertentu, entah siangnya atau malamnya ya. Intermittent fasting juga misalnya gitu ya. Tapi kembali yang membedakan adalah motivasinya. Gitu. Jadi dalam berpuasa bukan diet gitu ya. Tapi untuk kita mengenali diri kita di hadapan Tuhan gitu. Bisa juga kalau tidak dengan jam-jam tertentu, misalnya saya selama masa Prapaskah tidak makan daging atau tidak makan makanan favorit saya, ayam geprek misalnya. Itu pantangannya itu, pantangannya. Atau misalnya saya selama masa Prapaskah ini tidak makan di restoran, jadi full home cook gitu ya misalnya. Atau pantang yang lain, komitmen yang lain, misalnya yang membuat kita itu bisa berlatih tidak melekat pada sesuatu, tidak melekat pada gadget kita. Yang saya pernah sampaikan gitu ya, ketika makan jangan sambil nonton. Nah itu untuk mengajak kita melepaskan diri dari kemelekatan-kemelekatan. Jadi puasa tuh latihan spiritual sebenarnya, latihan rohani, supaya kita bisa menyadari hidup ini melekat hanya pada Tuhan, jangan melekat pada kepemilikan kita sama barang-barang, status kita gitu ya, kemampuan kita, enggak. Jadi total di hadapan Tuhan. Puasa pantang. Secara kekristenan. Oke, itu kalau tadi tentang sehari-hari ya, gitu ya. Lah, kalau tentang yang di gereja nih Kak nih, tahun ini tuh ya di gereja itu ada lilin-lilin nih. Oh iya ya, betul. Lilin. Salah satunya ada yang warna pink. Nah, beda ya, tahun lalu nggak ada ya? Iya, kayaknya nggak ada ya. Nah, itu kira-kira artinya apa? Apakah boleh berbeda warna, nggak harus ungu begitu ya? Ungu atau putih gitu ya? Iya, Apakah boleh warna hijau, warna merah, warna kuning gitu boleh nggak? Dan kenapa kok harus pink tahun ini? Ya. Kalau warna-warna yang dihadirkan di dalam ruang ibadah itu selalu berkaitan dengan warna-warna liturgi. Oh, okay. Jadi bukan kayak tahun ini lagi in warna apa tahun ini? Tosca gitu. Tosca. Ini tahun kayak Milo-Milo gitu loh. Aku nggak tahu, lupa warna namanya. Alam. Bumi kayaknya ya. Bener-bener. Itu tidak begitu gitu ya. Jadi sudah ada ketetapan yang diatur. Di sini juga ada nih. Nanti kalau teman-teman lihat gitu ya, tentang warna-warna liturgi, yang dimana ungu termasuk salah satu warna liturgi yang menandakan biasanya digunakan di masa Advent, juga masa Prapaskah. Baik itu masa penantian, pertobatan begitu ya. Itu simbol dari warna ungu gitu. Makanya tidak sembarangan warna dimasukkan karena ini terkait dengan sejarah liturgis sekian abad gitu ya. Nah, kenapa kok di tahun ini khususnya di Bromo tuh muncul ya warna pink. Jadi semua orang ngelihatnya opoy gitu. Nah itu ada penghayatannya. Jadi kalau masa Prapaskah aja ya misalnya, warna pinknya itu diletakkan di minggu keempat Prapaskah.
Nah, mengapa demikian? Karena kan kita ada 6 minggu nih waktu Prapaskah. Nah, inti dari penghayatan Prapaskah kan pertobatan, penyesalan kita, kembali ke jalan Tuhan gitu ya. Betapa kita itu ya ada di dalam kerendahan diri kita di hadapan Tuhan begitu ya. Tapi di saat yang sama diingatkan, muncul dengan warna pink itu disebut Minggu Laetare, itu minggu sukacita artinya, untuk mengingatkan di tengah pertobatan tuh nggak berarti isinya itu cuman penyesalan, pertobatan, betapa kamu hina gitu ya, betapa kamu itu orang berdosa memang. Bukan hanya itu. Puncak pesannya adalah bahwa kita yang berdosa ini mendapatkan sukacita pengharapan Tuhan menyelamatkan kita. Makanya di dalam rangkaian ungu-ungu itu ada pink, dan itu nggak hanya di Prapaskah, di Advent pun ada. Kalau di Advent, karena Advent itu cuma 4 minggu ya, ditaruhnya di minggu ke-3. Jadi minggu Gaudete namanya. Jadi itu untuk merayakan bahwa di tengah penantian pun ada sukacita yang Tuhan hadirkan. Aku punya cerita nih Kak. Jadi teman-teman aku tuh biasanya tuh kalau di masa raya Paskah ini cuman datang di Jumat Agung dan juga Paskah, Kak. Nah, kayak gini. Kristen apa nih, Kak? KKS. KKS. Apa itu? Kristen kapal selam. Kapal selam. Tersampai-empek ya. Muncul di permukaan di hari-hari raya. Betul. Yang dianggap lebih penting dari yang lain ya. Nah, gimana sih cara nyampein ke teman-teman kayak gitu? Tapi sebelum itu tahu nggak tentang kapal selam Kak ini? Nggak tahu sih, yang tahu memang PMP itu yang tahu ya. Ini gimana sih? Ya, kita harus tanyakan pada ahlinya. Betul. Iya, kalau istilah itu Kristen kapal selam itu dipakai sebagai sebuah respon ya, sama kritik lah katakanlah kepada setiap umat Tuhan yang dianggap gampangannya gitu ya, kok muncul cuman di saat-saat tertentu, napas tadi ya, Natal Paskah, dan sebenarnya lebih dalam dari itu adalah umat Tuhan yang diingatkan akan janji baptisan dan pengakuan percaya. Nah, karena di dalam janji baptisan dan pengakuan percaya itu kan kita berjanji, kita bukan hanya dimasukkan jadi tubuh Kristus gitu ya, beridentitas sebagai para pengikut Kristus, tapi kita tuh menjaga hidup persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Artinya menjaga hidup di dalam peribadatan gereja yang rutin pun dijaga. Saling menjaga, saling merawatlah engkau gitu ya, saling menegur bahkan saling menguatkan jadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, tapi kalau munculnya cuma di hari-hari tertentu, hanya seperti kapal selam gitu ya, kan tidak melaksanakan mandat janjinya. Padahal waktu pengakuan percaya siapa yang ngomong? Kita sendiri kan? Diri kita sendiri. Jadi tidak ada paksaan gitu. Nah, itu mau mengingatkan bahwa kita sebagai sesama tubuh Kristus, karena yang berjanji waktu baptis dan pengakuan percaya itu yang berjanji bukan hanya kita gitu, tapi umat juga saling memelihara gitu ya. Jadi kita diingatkan sebagai sesama tubuh Kristus jangan muncul ke permukaan sewaktu-waktu tok. Lalu lainnya hilang, nggak tahu kemana gitu ya. Tapi ada kehidupan persekutuan, kesaksian dan pelayanan, bukan hanya personal tapi komunal yang kita mau jaga bersama. Nah, itu sih respon ya terhadap fenomena itu yang ada di jemaat. Oke. Nah, apakah Kristen kapal selam itu mempengaruhi gereja, Kak? Ya, tentu ya. Tentu ada banyak dampaknya. Misalnya saja tadi parkiran gitu ya. Apa? Parkiran. Ruang ibadah juga gitu ya. Jadi lebih penuh ya. Langsung kerasa kan? Kalau ibadah-ibadah tertentu lebih ruamnya dibandingkan yang minggu-minggu katakanlah minggu biasa gitu ya. Yang tidak ada hari raya gerejawinya gitu. Nah, dampak lainnya tentu kalau kita lihat kembali ke pemaknaan tahun liturgi dan sejarah keselamatan. Akhirnya kita hafalnya adalah kisah kelahiran Yesus dan kebangkitan Yesus. Atau juga kematian Yesus. Masih ingat lah ya. Kenaikan, lumayan. Pentakosta, ya lumayan ingat. Tapi coba peristiwa misalnya transfigurasi. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Itu udah mulai opo iku gitu ya mungkin ya. Atau misalnya tahun baru gerejawi gitu udah enggak, aku ingatnya cuma 1 Januari bakar-bakarnya, nggak ada bakar-bakar baru 1 gitu ya. Jadi maksudnya dampaknya adalah sejarah penyelamatan yang Allah kerjakan, Allah Tritunggal kerjakan itu jadi tidak dipahami secara utuh gitu ya. Atau bahkan kita ke peribadatan hanya ketika merasa butuh aja.
Entah sangat senang atau sangat sedih, itu ke gereja. Lainnya udahlah saya bisa jalan sendiri gitu ya. Dampaknya jadi pemaknaan gaya hidup orang berimannya gitu tidak jadi setiap hari gitu. Ingatnya hanya di waktu-waktu tertentu. Padahal kita mau melihat Allah itu selalu berkarya. Allah itu selalu berkarya, baik Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu berkarya bersama-sama. Jadi nggak terlepas satu sama lain gitu. Makanya kita rayakan Hari Raya Gerejawi, ada urutannya, sistematis gitu ya. Lalu ada kisah-kisah yang diceritakan turun-temurun, ada rangkaian yang diturunkan gitu ya. Supaya kita mengenal, ini utuh Tuhan kerjakan gitu. Oke. Oke Kak, kan tadi Kakak sudah jelasin tentang dampak-dampaknya ini. Berarti gimana ya caranya kita bisa keluar dari zona ini gitu, dan kalau semisal ini terjadi di sekitar kita, gimana cara kita buat nyampeinnya gitu sih. Ya, sebenarnya ya mungkin orang akan berargumen aku selalu ingat prinsip ini, selalu ada alasan yang bisa dicari untuk orang tidak persekutuan atau pelayanan gitu ya. Tapi sebenarnya sebaliknya, selalu ada alasan juga yang kita bisa temukan untuk kita pergi ke gereja, beribadah, bersekutu, begitu ya. Jadi intinya kembali nomor satu adalah harus dimulai dari orangnya memang. Memang kadang kan kita capek ya, udah diajakin, dikunjungin, pelawatan, apalah, di-share info-info gitu. Tapi mau sampai berbusa mulut ini ya, ngasih tahu, kembalikan kepada penghayatan setiap orang. Iman memang bergantung pada dinamika personal. Tapi tentu kita tidak menyerah ya, ada hal-hal yang kita bisa lakukan. Misalnya kita dengan edukasi itu ya bukan seminar aja gitu ya, tapi dengan kita mengatakan ibadah tuh apa sih? Kembali ke menghayati ibadah tuh apa sih? Ibadah tuh bukan kewajiban loh. Ibadah tuh undangan dari Tuhan yang memanggil kita untuk datang. Aku rindu akan kehadiranmu. Aku sayang sama kamu. Maka kita ibadah tuh bukan kewajiban, tapi saya sayang sama Tuhan. Jadi kita datang meluangkan waktu karena kita mau menunjukkan rasa sayang kita pada Tuhan. Sama kayak misalnya orang nikah atau pacaran gitu ya, sayang-sayangan. Bisa gitu cuman diem-diem doang gitu. Nggak bisa. Masih diekspresikan kan ya, harus diekspresikan. Yeah. Ibadah tuh kita mengekspresikan rasa sayang saya kepada Tuhan. Nah, yang perlu kita ingat, Tuhan ini berfirman gitu, ketika kamu mengekspresikan rasa sayangmu, biarlah kau pelihara juga itu dalam kesatuan tubuh Kristus, kehidupan jemaat. Jadi ada ranah personal memang, tapi juga ada ranah komunal. Kadang kan kita mikir, nggak apa-apa Kristen Kapal Selam, saya bertumbuh aja, yang penting melakukan kebaikan, yang penting modal podcast loh kayak ini gitu ya. Yang penting modal podcast, atau yang penting modal ya saya nonton khotbah gitu. Tidak masalah, saya juga bertumbuh. Iya betul. Tapi ingat, secara personal, iya kan? Walaupun yang kamu tonton tuh rame, tapi kan orang itu di mana gitu. Tidak terikat bersama dengan kita, saling menajamkan besi gitu ya, orang menajamkan sesamanya, kan nggak gitu kan. Itu personal, iya betul, membangunmu, menumbuhkan imanmu secara personal. Tapi Tuhan memanggil kita, gereja aja arti aslinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Berarti kan kita nggak bisa hanya dalam bubble kita sendiri kan. Kita tidak hanya personal tapi juga melangkah bersama dengan sesama tubuh Kristus. Nah itu yang kita bisa lakukan gitu ya, mengingatkan kita bertumbuh tidak hanya untuk menikmati berkat itu sendiri, tapi juga membagikannya pada sesama gitu. Oke, dan kira-kira nih apa sih peran gereja untuk membantu si Kristen Kapal Selam tadi tuh? Ya si kapal ya kan. Ya. Nah, peran gereja tuh kayak gimana Kak untuk bantuin mereka gitu biar mereka nggak di dalam kapalnya aja gitu? Oh gitu ya, di bawah permukaan air ya. Ini tuh seperti pedang bermata dua, menembus ke hati kita yang kapal selam ini, tapi juga menembus hati gereja. Kenapa? Itu kan berarti gereja juga dievaluasi ya. Tuhan saja juga mengevaluasi kehidupan umatnya, apalagi gereja harus mengevaluasi hal-hal apa yang
terus harus dilakukan supaya relevan dengan zamannya, memperhatikan kebutuhan umatnya. Jadi gereja terus mengevaluasi pembangunan jemaatnya, topik-topik yang dibicarakan, pendekatan-pendekatan yang dikerjakan, tidak hanya personal tapi juga komunalnya seperti apa, lalu menyediakan ruang-ruang kemana jemaat bisa segera pergi gitu ya, mencari pertolongan ketika ada dalam masa-masa baik tenang maupun tegang, kayak lagu ya, Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang gitu. Itu evaluasi terhadap gereja. Nah, itu yang harus gereja lakukan. Kita sebagai gereja reformasi yang terus membaharui diri tadi, pedang ini juga menembus hati kita. Kita pun harus mau terima kritik gitu ya, tapi di saat yang sama nggak hanya kritik, tapi apa yang kita bisa lakukan. Begitu pula orang-orang yang dilabeli sebagai kapal selam tadi, KKS tadi, itu pun orang-orang yang dipanggil untuk melakukan introspeksi diri gitu. Jadi menemani, mendampingi, melawat mereka-mereka yang mungkin kecewa dengan gereja, kecewa dengan pemimpin gereja, kecewa dengan orang-orang di gereja, kecewa dengan pelayanan gereja. Mereka yang perlu untuk didengar setiap baik apresiasi maupun kritiknya gitu ya. Untuk kita juga mengajak jemaat introspeksi diri, kalau begitu what's next? Karena gini loh, bukan kadang ya, saya percaya bahkan selalu kalau Tuhan itu menitipkan kegelisahan di hatimu, kok gereja kayak gini sih? Kok kayak gitu sih? Harusnya nggak gitu. Sektor kok begini sih, komisi kok begini sih, bidang kok gini sih, penatua kok gitu sih, pendeta kok gitu sih. Kalau Tuhan taruh kegelisahan itu di hati kita, aku percaya itu panggilan. Jadi dibanding kita buru-buru pindah gereja atau buru-buru pindah pendeta atau pindah komisi, bidang segala macam, bantu diri kita untuk hening sesaat, lihat jangan-jangan ini panggilan dari Tuhan loh. Untuk saya diajak entah menyuarakan, entah ikut mengerjakan di bidang itu, supaya kita tuh tidak hanya mendengar terus gitu ya, tapi kita ikut berkontribusi di dalam membangun tubuh Kristus. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Gereja tuh yang disebut gereja, kayak lagu lagi nih ya, kalau saya kayak Mama Ira mau nyanyi terus. Karena keinget gereja kan adalah bukan gedungnya gitu ya, tapi orangnya. Lagu sekolah minggu kan kita diajarin gitu ya. Itu mengingatkan kita semua bahwa ya kalau ngomongin atau kritik gereja itu termasuk 4 jari itu ke dalam. Satu memang menunjuk keluar ya, pendeta itu, penatua itu, bidang komisi itu, tapi yang 4 ini yang mana? Ke kita toh. Jadi kita diajak untuk melihat bisa-bisa Tuhan memanggilmu loh untuk menyuarakan itu. Bisa-bisa Tuhan memanggilmu loh untuk mengerjakan karya layanan itu. Gitu. Jadi pedang bermata 2. Gitu ya. Wah, kayaknya nyampe nih di aku yang ini ya. Bener banget, kayak Tuhan memanggil kita. Kayaknya Tuhan memanggil kita. Oke. Nah, ini nih Kak, di beberapa kasus mungkin dari sobat Sigmo nih relate banget nih Kak. Aku jadi Kristen kapal selam karena keadaan gitu. Contohnya kalau misal aku masih kuliah nih Kak, aku harus banyak ikut beberapa organisasi. Akhirnya aku ya udah, aku nggak ke gereja, aku nggak bisa doa karena ya banyak tuntutan-tuntutan gitu. Atau di pekerjaan, mungkin pekerjaannya dari Senin sampai hari Minggu. Nah, kalau kayak gini nih gimana ya Kak? Dan apakah kita masih bisa bertumbuh imannya? Selalu ada harapan, Anya. Selalu ada harapan lah. Dan di era sekarang apalagi fasilitas sarana live streaming selalu memungkinkan kita. Itu yang tadi aku bilang, prinsipnya adalah selalu ada alasan yang bisa kita temukan untuk kita tidak ibadah. Di saat yang sama selalu ada alasan yang bisa kita temukan untuk kita ibadah. Kalau kita sibuk kita nggak bisa, kejauhan dan lain sebagainya. Live streaming selalu ada. Nah tapi ininya nih yang aku mau pesen ya, live streaming itu diikuti betul-betul ketika live. Jangan nanti aja deh hari Selasa waktu saya kosong, nggak bisa gitu ya. Di Bromo juga kan ibadah biasanya 1 sampai 1,5 jam lah paling lama sama TPI-nya ya, puji-pujian di awal ibadah begitu dengan warta. Nah luangkan waktu untuk kamu beribadah ketika ya live gitu. Atau minimal nih kalau misalnya beda waktu ya di luar negeri apa lain-lain gitu, minimal banget ya jangan melewati
hari Minggu di mana kamu berada gitu. Jadi kita pakai waktu itu untuk meluangkan waktu. Jadi bukan nonton ya. Kalau kita menggampangkan, oh ada kok bisa ditonton ulang. Iya, tapi maknanya udah bukan lagi beribadah bersama orang-orang yang ada di gereja kan. Jadi bukan lagi live, tapi cuman nonton gitu. Nah ini yang mentalitas semacam ini yang kita juga mesti ingat, bahwa kita selalu bisa live streaming kok dimanapun, atau ya ikut YouTube dimanapun. Tapi mentalitasnya jangan nanti aja kalau ada waktu. Enggak, luangkan waktu di hari Minggu itu ya. Kalau kita sibuk ya luangkanlah 1 sampai 1,5 jam di jam berapapun untuk kita ikut ibadah di hari itu yang diselenggarakan oleh gereja. Nah itu selalu ada sarana bahkan yang disediakan untuk kita terhubung dengan umat Tuhan yang beribadah. Dan tadi kalau sempat disinggung ya, bagaimana dengan yang saya mungkin ini hitungannya udah pelayanan lah, pelayanan di masyarakat gitu ya, pelayanan di keluarga, pelayanan di kampus dan lain sebagainya. Tentu itu boleh banget. Tuhan pingin gereja itu kan semakin memberkati banyak orang toh. Mau kamu di institusi masyarakat, di perkuliahan, dimanapun. Ya kalau itu Tuhan anugerahkan pada kita kesempatannya, pakai. Jangan disia-siakan. Masalahnya kita yang sering kali ngomong begitu tuh, aku kan udah pelayanan, yang penting pelayanan di keluarga, pelayanan di masyarakat, pelayanan di kuliah gitu ya. Pertanyaannya, introspeksi ke diri kita sendiri, beneran gak kita lakukan? Jangan-jangan kadang ngomong begitu tuh sebagai pembenaran. Ya iki yo pelayanan kok. Tapi ketika kita melakukannya gak didasari motivasi, saya ini lagi melayani Tuhan dan sesama loh. Ya benar di rumah misalnya ya, kita merawat, itu juga pelayanan itu. Bahkan pelayanan pertama kan ya dari keluarga. Kita hendaknya baik, jangan hanya di gereja, di keluarga pun demikian. Tapi itu introspeksi ke diri kita. Saat saya melayani itu karena saya terjebak, kakak saya nggak bisa merawat, adik saya nggak bisa merawat, saya yang merawat, itu terjebak ya situasi, bukan dengan kerelaan hati. Ya wes sekalian nih kita anggap pelayanan gitu ya. Nah itu yang perlu kita introspeksi diri, bahwa kalau kita betul mau menganggapnya pelayanan, ya hati pelayanan gitu ya. Kita melakukannya karena Tuhan menitipkannya pada kita, dan saya menghayati ini sesama. Ada wajah Tuhan nih dalam orang yang saya rawat gitu. Jadi bukan karena terjebak situasi gitu ya, siapa lagi gitu, atau misalnya oh saya diajakin di kampus, enggak gitu. Tapi karena kamu memang punya kerinduan, aku terpanggil untuk melayani di tengah kampus yang barangkali kamu merasa wajarane sembarang iki nano-nano gitu ya. Saya tergerak untuk ayo kita punya perkumpulan yang sistematis gitu ya, yang jelas ajarannya. Saya terpanggil untuk bergerak di kemahasiswaan misalnya. Nah itu yang aku pandang sebagai pelayanan sejati gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar karena ada temanku di situ, karena terjebak situasi, karena tidak ada pilihan lain, enggak. Tapi hatinya memang menghayati ini untuk Tuhan dan sesamaku gitu. Oke, kalau tadi tuh Kak JJ sempat menceritakan ya, menjelaskan tentang kalau misalnya si KKS ini, waduh lebih enak ya KKS gitu ya. Nah si KKS ini gimana caranya untuk menarik kembali begitu ya, dengan cara didatangi, di share gitu kan, kemudian dilawat segala macam. Terkadang ada orang yang didatangi, dilawat atau apa itu kayak hatinya itu kayak nggak seneng gitu, kayak misalnya kenapa sih datang terus gitu, atau misalnya kok kayak diinjilin kayak apa kayak gitu kan. Jadi kayak ada yang tidak nyaman dengan itu. Nah tapi itu juga salah satu dari peran gereja untuk membantu si KKS ini gitu ya. Kira-kira nih ada nggak ya pesan-pesan gitu ya, mungkin kita tidak tahu ya, mungkin si KKS ini ada di antara kita atau bagaimana. Ada nggak pesan penting untuk para Kristen kapal selam ini gitu, yang mungkin pesan ini bisa masuk ke hati gitu? Ada nggak kira-kira pesan penting untuk si kapal selam ini? Kesetiaan kita bisa timbul tenggelam. Ketertarikan kita pada gereja bisa timbul tenggelam. Iman kita bahkan bisa timbul dan tenggelam, tapi Tuhan tuh gak pernah timbul tenggelam. Tuhan tuh selalu ada, baik kita rasakan atau tidak rasakan. Percayalah Tuhan itu menjagamu
24 jam dia tahu setiap cerita kita. Dia tahu setiap masa lalu, masa kini, bahkan janji-janji masa depan yang penuh pengharapan tuh Tuhan yang pegang gitu. Jadi biarlah kita tetap setia pada Tuhan yang tidak timbul tenggelam itu dalam kehidupan kita. Baik masa tenang maupun masa tegang, pelihara keintiman relasi kita dengan Tuhan. Dan itu makanya kenapa berbagai sarana mengolah spiritualitas dihadirkan oleh gereja, secara khusus GKI, bahkan GKI Bromo gitu ya. Makanya kenapa kembali gitu dirayakan ibadah-ibadah seperti Rabu Abu, Kamis Putih. Kamis Putih kan mengingat gitu ya ketika Kristus membasuh kaki kita. Oh, bayangkan kaki para murid loh. Kapalan pun dibasuh gitu ibaratnya. Dengan segala kerendahan diri kita. Lalu ibadah seperti Sabtu Sunyi ketika menghayati Kristus yang turun dalam kerajaan maut, dalam kesendiriannya begitu ya. Itu semua menjadi hal-hal yang penting untuk kita tuh tidak hanya berpikir, tidak hanya kognitif aja, tapi merasakan. Tanda-tanda, simbol-simbol yang dipakai juga ya, abu gitu. Kenapa pakai itu? Karena simbol itu menghantar kita untuk olah rasa gitu, merasakan. Saya ini kayak gini loh, kayak abu ini gitu. Jadi spiritualitasnya dibangun bukan hanya dari kognitif gitu ya, pemahaman-pemahaman Alkitab begitu, tapi juga olah rasa kita di dalam peribadatan. Itulah kenapa jangan napas, Natal Paskah aja datangnya gitu ya. Rayakan semua hari raya gerejawi sebagai sebuah kesatuan supaya kita bisa betul-betul melihat Allah bekerja melakukan segala cara. Allah Tritunggal itu iman kita dalam sejarah keselamatan. Karena ini berarti kasih Tuhan tidak timbul tenggelam untuk kita gitu ya. Jadi kita jangan timbul tenggelam untuk Tuhan gitu ya. Lanjut. Oke, lanjut Kak. Nah, waktu aku sekolah minggu nih Kak, biasanya kan hias telur. Oh, iya. Gitu kan. Iya, benar, Atau ada kelinci-kelincinya nih. Iya, benar. Nah, apa sih makna dari kelinci dan juga telur ini Kak? Ini sangat terkait dengan tradisi gereja. Ya, mungkin kalau di Indonesia mikirin kelinci ingatnya sate kelinci ya. Kita nggak keinget Paskah karena di sekitar kita kan tidak ada tradisi yang secara khusus tuh seperti itu. Nah, tapi memang ini terkait dengan gereja-gereja di Eropa begitu ya, yang waktu itu bukan waktu itu, sekarang juga itu kan di sana ada 4 musim ya. Kalau kita kan taunya hujan panas. Kalau di sana kan ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin gitu segala macam. Nah, kelinci telur ini diidentikan dengan musim semi. Secara khusus si kelincinya gitu ya. Dia menandai memang kan Paskah itu ditetapkan di awal musim semi begitu. Jadi menurut kalender penetapan yang ada dan salah satu tanda kembali manusia tuh butuh simbol ya, butuh tanda. Gereja-gereja setempat di Eropa pada saat itu pakai simbol si kelinci itu. Kenapa? Karena selain mereka itu hewan yang lucu mengemaskan ya, bukan hanya itu ya, tapi karena mereka juga melambangkan kesuburan, lalu beranak gitu ya di musim tertentu begitu, dan itu melambangkan kehidupan baru kan. Kalau subur, kesuburan, apa itu kan melambangkan kehidupan baru. Sama, telur pun gitu. Jadi telur itu kan cangkangnya keras ya. Tapi kalau ketika dipecah, keluarlah si cikal bakal kehidupan itu. Dan itu yang dipakai untuk melambangkan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Ibaratnya kan batunya itu digeser, sudah kosong gitu kan. Sang kehidupan itu telah keluar. Nah sama kayak waktu lagi mecah telur, kerak. Kayak pintu kubur itu dibuka, sang kehidupan itu keluar. Jadi menyimbolkan itu kalau yang telurnya. Tapi kalau yang kelincinya terkait tradisi gereja setempat memang gitu. Bertahun-tahun baru ini lo tahu ya. Oh gitu. Biasanya cuma makan doang. Makanannya menyari ya. Iya. Nah tapi itu menariknya. Makanya kita kalau pakai simbol itu harus betul-betul dimaknai. Ya jadi tanda itu kan menunjukkan makna di baliknya. Nggak bisa kita cuma comot-comot. Oh dari luar negeri ya, di sana gerejanya pakai kelinci gitu ya. Lalu kita langsung otomatis bisa merasakan. Nah itu kita perlu maknai gitu, betul-betul. Karena kayak tadi misalnya kita di sini kan musimnya nggak 4 musim ya. Kita cuman hujan sama panas gitu ya. Makanya simbol-simbol di gereja-gereja setempat lokal itu juga harus diperhatikan maknanya apa. Jangan sampai cuman jadi simbol semata, tapi nggak ada makna yang relevan buat kita. Nah itu makanya nih, ini sekalian ini ya info terkini gitu.
Kalau yang tahun ini panitia Paskah GKI Bromo itu mengadakan nanti di ibadah Paskah subuh begitu. Oke. Itu menghimbau jemaat untuk kalau sebelumnya kita yang dikasih telur asin Iya. gitu ya. Ini kita yang membawa Telur asin. mentah. Oh, telur mentah. Telur mentah. Oh, mentah. Iya, jadi Oh, tidak oke. asin gitu ya, supaya Oke. bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Oh. Nah, nanti jemaat bisa membawanya, dibawa ke gereja, supaya juga kita memaknai selain ini kehidupan baru yang kita nikmati. Kita sudah diselamatkan begitu ya. Tapi kita pun ingin membagikan pesan kehidupan baru ini buat orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi kita terhubung bukan hanya diri kita sendiri, tapi menyalurkan pesan kehidupan baru ini ke sebanyak mungkin orang. Nah, itu akhirnya simbol yang dipakai. Jadi bukan hanya karena dulu-dulu telur asin, karena dulu-dulu kelinci apa segala macam, maka itu terus-menerus turun-temurun. Nggak hanya itu. Jadi soal pemaknaan. Makanya di tahun ini pun ada pemaknaan terhadap telur yang khusus gitu. Jadi itu yang bisa kita pelajari ya kalau bicara soal kelinci, telur, Iya. apalagi keranjang Paskah. Oh segala iya, macam. tuh gitu ya, lucu gitu. Oke, terlepas dari si perteloran dan perkelincian itu tadi ya, Paskah ini sering dikaitkan dengan mengampuni atau pengampunan. Nah, tapi kenapa sih orang Kristen itu ya sampai sekarang itu ya susah banget gitu untuk mengampuni gitu? Nah, Kenapa sih? gimana? Kak Ima, ayo sesi konseling. Ketahuan deh gitu ya. Kalau ini ya, topik ini itu tentu topik yang butuh pendalaman tertentu gitu ya. Satu sesi sendiri mungkin nanti di podcast selanjutnya. Tapi kalau dikaitkan sama penghayatan masa raya Paskah, kenapa sulit mengampuni? Salah satunya karena kita melupakan satu episode penting dalam peristiwa kematian dan penyaliban Kristus. Di atas kayu salib itu ada episode Tuhan Yesus berdoa. Oh, Siapa yang didoakan? Ingat. siapanya? Yang didoakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Orang-orang yang memusuhinya kan. Orang-orang yang dikatakan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita sering sulit mengampuni karena kita merasa orang itu belum ngaku. Orang itu nggak menyesal. Orang itu nggak bertobat. Orang itu nggak ada etikat baik minta maaf ke saya. Mohlah mengampuni, CNAE, ngono kapan kapoe, gitu ya. Iya. Nah, tapi episode ini penting untuk kita ingat Tuhan Yesus ternyata orang itu bahkan nggak tahu loh kalau dia menyakiti kita. Orang itu nggak tahu loh bahkan kalau yang dia lakukan itu salah. Tapi Tuhan Yesus berdoa, ampunilah Bapa, ampunilah mereka Bapa. Itu kan berarti ketika sulit mengampuni, ingat ketika Tuhan Yesus berdoa untuk musuh-musuhnya. Ketika sulit mengampuni, ingat bahwa pengampunan itu tergantung pada kita dan relasi kita dengan Tuhan. Tidak tergantung pada sikap pelaku. Mau pelaku itu gak minta maaf sekalipun, pengampunan bisa kok dilepaskan. Tidak mudah ya, tidak mudah. Dan bahkan kita diajak habis pengampunan hendaknya sampai rekonsiliasi. Nah, kalau rekonsiliasi ini baru tergantung kita dan dia. Nggak bisa kita paksa, ayo damai, dia nggak mau damai, nggak bisa ya. Tapi kalau pengampunan itu betul-betul kita dan Tuhan. Jadi dia nggak tahu sekalipun kalau dia nyakiti kita tetap bisa melepaskan pengampunan. Kita tetap bisa mendoakan mereka. Mungkin butuh waktu, pengampunan itu perjalanan ya, bukan tek langsung jadi. Pengampunan adalah sebuah perjalanan. Tapi yang jadi kekuatan kita adalah Tuhan Yesus saja. Yang di atas kayu salib itu betul-betul bisa dilihat betapa sakitnya. Dan orang-orang itu jelas tahu lah yang dilakukan itu menyakiti Tuhan Yesus gitu. Tapi dia tetap berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kita diajak untuk melepaskan pengampunan gitu ya. Jadi kalau sulit, kita ingat peristiwa itu dan kita mohon hikmat Tuhan. Tuhan tolong saya bisa mengampuni. Karena memang realitanya gitu kan. Yang sering kali ingat kalau disakiti siapa? Yang menyakiti atau yang disakiti? Yang disakiti. Yang disakiti kan? Yang melukai apa yang terlukai? Terlukai. Yang terlukai kan? Kita bisa ingat satu kata sampai 7 turunan. Iya benar. Orang itu belum tentu dia itu tahu. Oh ternyata baru ketika kita ngomong. Nah gitu ya. Ini pentingnya ngomong 4 mata tuh karena ini gitu ya. Dia tuh belum tentu tahu. Bisa-bisa pas kita ngomong, oh kata-kata itu menyakitimu toh. Oh nggak gitu maksud saya kan, seringkali gitu ya. Iya. Nah itu karena pasti yang inget tuh yang tersakiti.
Makanya pengampunan tuh urusannya terutama diri kita dan Tuhan. Baru kalau ngomongin rekonsiliasi, itu ngomongin step selanjutnya dengan si pelaku, katakanlah gitu. Jadi ingat episode Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, begitu ya. Intinya doakanlah musuhmu, begitu. Musuhmu. Baik Kak JJ, kita sudah mengobrol ya banyak hal ya yang dari nggak tahu jadi tahu gitu ya Anya ya, tentang masa Raya Paskah ini gitu. Dan boleh dong satu pesan dalam menjalani masa Raya Paskah buat kita semuanya apa nih Kak JJ? Pesan. Timbul tenggelam. Godaan kita semua. Timbul tenggelam mungkin yang sekarang bahkan sedang kita rasakan. Timbul tenggelam juga mungkin sekarang pergumulan di tengah keluarga, di tengah pelayanan di gereja atau kehidupan bermasyarakat. Tetapi selalu ingat Tuhan yang tidak pernah timbul tenggelam. Dia ada untukmu dan untukku, untuk kita semua. Jadi mewek. Akhirnya sampai juga di penghujung acara Sikmo kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kak JJ sudah mau hadir di tempat ini ngobrol-ngobrol bareng bersama kami. Tapi nggak mau pulang, Kak. Mau panjang? Iya, sini aja. Seru loh ngobrol sama Gitu ya, seru Kak banget Ima ya. sama Anya. Ketemu lagi di next ya Kak. siap, ya. siap. Boleh. Makasih ya Kak Ima Sama-sama. dan Anya. Senang bisa ngobrol-ngobrol. Oke, saya Anya. Saya Ima. Sampai jumpa di Sikmo Siniar GKI Bromo. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sikmo.